Selamat pagi teman-teman sekalian. Kita akan berbicara tentang politik atau suatu peristiwa politik. Litbang Kompas membuat survei, salah satunya yang mengejutkan, ada beberapa partai yang tidak lulus atau tidak masuk ke parlemen. Di antaranya adalah PPP atau P3, ada PKS, ada PAN. Ini partai yang sebenarnya besar gitu kan, tapi diramalkan atau menurut survei Kompas tidak masuk parlemen gitu kan. Ada partai PKS di tahun 2019 memperoleh suara sekitar 8% ya, 8% lebih ya gitu kan. Kemudian dia mendapatkan suara sekitar 11.490.000 gitu kan ya. Ini sangat besar gitu kan, 8% ya udah cukup untuk masuk ke parlemen gitu kan. Lalu ada apa dengan Kompas, survei Kompas saat ini gitu kan, katanya partai PKS ya suaranya tidak sampai 4% gitu kan, itu kan akan membuat tidak lolos ke parlemen gitu kan. Ya tentu saja dinamika politik itu sangat dinamis. Apakah diduga karena adanya partai aktivis yaitu Pak Anies Mata dengan Pak Fachri Hamzah yang itu memecah belah suara PKS gitu kan. Ya, di sini menjadi sesuatu yang menarik. Jika demikian maka kerja dari partai Gelora ini menjadi duri dalam daging bagi PKS gitu kan, karena Anies Mata dan Pak Fachri Hamzah memiliki komunikasi dengan beberapa jaringan dari PKS gitu kan. Meskipun ini menjadi yang sangat dipahami sama-sama gitu kan, apakah PKS sudah menyiapkan strategi untuk mengurangi penggembosan suara ini jika memang terjadi gitu kan. Dan ini sangat berat ya buat PKS, karena biasanya kebenaran dari survei politik ini ya mendekati sempurna gitu kan. Maka kita akan saksikan bahwa partai PKS yang menjadi oposisi selama 10 tahun ini akan hilang dari parlemen gitu kan. Dan tentu saja ini akan sedikit memberi warna baru bagi perpolitikan Indonesia gitu kan, karena di parlemen sepertinya oposisi yang bertahun-tahun itu sudah nggak ada lagi gitu kan. Jangankan PKS gitu kan, Partai Amanat Nasional, P3 saja ini terancam untuk tidak masuk parlemen gitu kan. Nah, pertanyaan kita gitu, apa sebabnya kalau kita memperhatikan survei dari Kompas ini bahwa PKS bisa tersingkir dari parlemen gitu kan? Apakah tidak ada terobosan baru tentang gerakan mereka gitu kan? Tidak adanya lagi calon yang dari partai mereka gitu kan? Ini mereka menempel kepada Anies Baswedan gitu kan ya. Ini yang menguntungkan Pak Anies. Ketika PKS mendukung Anies Baswedan itu hanya membuat konsolidasi kekuatan PKS saja gitu kan, untuk tetap kuat menjadi oposisi gitu kan. Tapi untuk perolehan suara ya belum tentu juga, karena yang menempel ke Anies ya Anies juga kan dalam survei hanya posisi ketiga, artinya ya kekuatan itu ada di selain Anies gitu kan. Dan pada waktunya ya yang terbesar dalam survei Pilpres itu ya Prabowo dengan Ganjar Pranowo gitu kan. Nah dari sini kita akan menyaksikan jika survei Kompas ini sampai berakhirnya Pileg dan Pilpres dan ternyata PKS tidak masuk parlemen dan calonnya juga tidak berhasil mengikuti kontestasi. Ini suatu pembelajaran bagi partai politik untuk memahami tentang situasi kondisi perpolitikan Indonesia, di mana market politik itu sudah mungkin bergeser, udah kecenderungan masyarakat untuk memilih suatu partai itu juga perlu dipelajari lagi.
Terima kasih.